Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali anak-anak dengan pelajaran matematika ya. Nah, sekarang Bu Aminah akan menjelaskan tentang materi pembagian pecahan ya, baik itu pecahan biasa maupun pecahan desimal. Baik, yang pertama kita akan belajar pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Contoh, 3/4 dibagi 2 4/5. Nah, ini ada pecahan biasa, kemudian yang ini pecahan campuran. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Yang pertama, pecahan campuran 2 4/5 diubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya. Nah, kita lihat 3/4 dibagi 2 4/5-nya kita ubah pecahan biasa. Caranya seperti kemarin ya. 5 kalikan 2, 10 ditambah 4, 14 dibagi 5. Kemudian tanda bagi diubah menjadi kali. Selanjutnya, bilangan pembagi dibalik. Ya, bilangan pembagi itu yang mana? Yaitu pembagi yang pecahannya yang belakang ya. Jadi 3/4 ini yang dibagi, 14/5 ini adalah pembagi. Jadi nanti tanda bagi itu diubah menjadi kali, kemudian pecahan di belakang ini dibalik. Mari kita lihat. Oke, 3/4 kali, nih 14/5 jadi 5/14. Selanjutnya bisa kita hitung perkaliannya. Masih ingat ya konsep perkalian pecahan kemarin? 3 kali 5 ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 3, 15, kemudian 4 kali 14, 56. Nah, hasilnya 15/56. Paham ya? Kita lanjutkan. Sekarang yang kedua, pembagian pecahan desimal. Oke, contoh 2,5 dibagi 0,5. Caranya bagaimana? 1. Pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa. Nah, masih ingat cara mengubah pecahan? Baik, kita lihat. 2,5 cara mengubah menjadi pecahan biasa, ditulis angkanya semua dulu. 2 dan 5 ditulis semua. Kemudian dibagi, kita hitung berapa jumlah angka di belakang koma. Karena satu angka, maka dibaginya 10 ya. Kemudian 0,5 berapa pecahan biasanya? Nah, sama ya. Kita tulis semua angka 0 dan 5. Lah 0 di depan nggak ada fungsinya, jadi nggak usah ditulis, hanya 5 saja. 5 per berapa jumlah angka di belakang koma? 1. Jadi pernya 10. Kalau dua angka di belakang koma jadi per 100, tapi ini satu angka ya. Nah, selanjutnya kita lihat cara berikutnya. Tanda bagi diubah menjadi kali. Nah, ini seperti yang Bu Guru terangkan tadi. Pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa ya. Tanda bagi diubah menjadi tanda kali, kemudian bilangan pembagi dibalik. Ya. Nah, selanjutnya lakukan perhitungan perkaliannya. Baik, kita lihat hasilnya berapa? Oke, 25 dikali 10, pembilang kali pembilang. Kemudian per penyebut kali penyebut. 250 dibagi 50. Nah, ini angkanya masih besar dan belum selesai. Makanya harus disederhanakan. Dicari pembagi yang besar ya, yang dua-duanya bisa. Langsung saja dibagi 50, bawah juga dibagi 50. 250 bagi 50 hasilnya 5, kemudian 50 bagi 50 1. Jadi 5/1 atau sama dengan 5. Nah, begitu ya untuk pembagian pecahan desimal. Jadi intinya yang desimal dibuat menjadi pecahan biasa dulu. Nah, anak-anak, bagaimana kalau kita mau coba pembagian berbagai bentuk pecahan? Nah, ini contohnya. 31/4 dibagi 0,4. Ini pecahan campuran, kemudian kalau ini pecahan desimal. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat. Yang pertama, samakan kedua bentuk pecahan menjadi bentuk yang sama ya. Samakan ya. Jadi ini yang campuran harus kita ubah pecahan biasa,
Berarti nanti yang desimal pun kita ubah pakai menjadi pecahan biasa, biar lebih mudah. Baik, 31/4 dibuat pecahan biasa, jadinya 13/4. Kemudian 0,4 dibuat pecahan biasa, 4/10. Ini seperti yang kemarin, yang tadi diterangkan. Cara yang kedua, lanjutkan dengan cara pembagian pecahan biasa ya. Sudah diterangkan. Baik, kita lihat 13/4 tanda bagi diubah menjadi kali. Kemudian ini pecahan pembagi dibaliknya. 13/4 kali 10/4. Baik, kita lanjutkan. Ini pembilang kali pembilang. 13 kali 10, 130 per 4 kali 4, 16. Ini masih besar, harus disederhanakan. Yuk, kita sama-sama dibagi 2 ya. 130 bagi 2, 65. 16 dibagi 2, 8. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka pecahan ini disederhanakan menjadi pecahan campuran. 65 dibagi 8, 8. Sisanya 1 ya, ditulis 1/8. Nah, inilah hasil dari pembagian 31/4 dibagi 0,4. Paham ya anak-anak? Oke, mari kita masuk ke menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pecahan. Jadi kita sudah langsung soal-soal aplikatif atau soal cerita. Contoh, ibu membeli 21/4 kg telur ayam untuk membuat kue. Ya, kue yang dapat dibuat dari seluruh telur tersebut adalah 6 loyang. Berapa kilo telur yang dibutuhkan untuk membuat 1 loyang kue ya. Jadi kalau 21/4 itu bisa 6 loyang. Lah kalau 1 loyang berapa kilogram? Nah, mari kita lihat. Pertama caranya, karena soal cerita harus menggunakan rumusan ya. Diketahui, kemudian ditanya dan dijawab. Ini harus dipenuhi ya, agar memudahkan perhitungan. Nah, lihat 6 loyang kue, telur yang dibutuhkan 21/4. Nah, ditanya berapa kilo jika 1 loyang kue. Jawabnya pembagian dulu, ini caranya ya. 21/4 dibagi 6. Lihat, 21/4 pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa ya, 9/4. Kemudian 6 dibuat pecahan biasanya 6/1. Nah, setelah itu kita hitung ya. Kita buat rumusan seperti pecahan biasa. 9/4, tanda bagi diubah menjadi kali. Kemudian 6/1 ya dibalik menjadi 1/6. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, kemudian kita lihat ini cara cepat ya anak-anak. Tadi sudah Bu Guru terangkan ketika pertemuan Zoom pagi hari ya. Jadi dicari bilangan pembilang dengan penyebut yang sama-sama bisa dibagi ya. Keduanya sama-sama bisa dibagi. Nah, yang bisa kita cari, kita dapat yaitu 9 yang di pembilang, kemudian penyebutnya 6. Sama-sama dibagi 3. Dicoret ya, 9 dicoret dibagi 3, hasilnya 3. 6 dibagi 3, hasilnya 2. Maka yang akan kita lakukan perkaliannya adalah ini, hasil pembagiannya tadi. 3 dikali 1 hasilnya 3, kemudian 4 dikali 2 hasilnya 8. Jadi hasil akhirnya adalah 3/8 kg. Ya, 3/8 kg kue untuk 1 loyang kue. Maaf, 3/8 kg telur untuk 1 loyang kue. Nah, begitu anak-anak. Terima kasih ya. Ini contoh soal cerita. Kalau kalian masih belum paham, nanti diulang-ulang kembali rekaman ini agar semakin paham ya. Dan kemudian mencoba latihan-latihan soal yang ada di buku paket. Insya Allah Bu Guru akan siap membantu. Terima kasih, Bu Guru akhiri. Selamat belajar dan berdoa selalu. Bu Guru akhiri salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.